Guys, tahu nggak sih apa yang terjadi kalau astronot itu nangis di luar angkasa? Jadi pria ini yang lagi ada di luar angkasa, dia kasih contoh kalau misalkan dia nangis tuh bakal gimana. Akhirnya ia nuangin air ke matanya seolah-olah dia nangis. Tapi bisa kalian lihat itu airnya benar-benar nggak jatuh sama sekali. Jadi semua airnya itu hanya menggenang di bawah matanya dia dan di dalam matanya. Jadi kalau misalkan para astronot itu menangis di luar angkasa, air matanya tidak akan jatuh ke bawah melainkan melayang. Guys, tahu nggak sih kalian bakal kaget banget ini cara tidur astronot di luar angkasa. Nah, kalau astronot terbang melayang kayak gini, kalau tidur bahaya nggak ya? Jadi ternyata astronot itu beristirahat di sebuah kantung tidur yang menempel di dinding. Nah, terus setelah dia masuk, di dalamnya itu juga ada beberapa peralatan dia, seperti laptop dan lain-lainnya. Nah, setelah itu di sini kayak ada sleeping bag gitu, yang bisa langsung dia pakai untuk menahan dia supaya dia tidak melayang terus. Nah, jadi dipakainya hampir mirip rompi gitu guys. Nah, setelah udah beres semuanya, dia akan kancingin. Dan setelah itu dia akan matiin lampu di dalam kantung tidurnya dia. Dan itulah bagaimana astronot tidur. Guys, ternyata ini adalah cara keramas tanpa gravitasi. Jadi pertama-tama mereka akan menggunakan air hangat dan airnya tuh cuma segini guys. Terus dia akan membuat airnya tuh merata sampai ke ujung. Setelah itu dia akan pakai shampoo yang tanpa busa. Pertama-tama pastinya kulit kepalanya dulu harus bersih guys. Setelah itu dia ratakan dan dia pakai handuk untuk membantu menghilangkan kotoran di rambutnya. Lalu kemudian dia bilas lagi dengan pakai air hangat tadi. Lalu tinggal disisir dan dikeringkan. Guys, ternyata ini cara mesin penjual otomatis mendeteksi koin palsu. Kadang-kadang ternyata banyak loh orang yang mencoba untuk membayar memakai koin palsu, tapi kenapa selalu koinnya keluar ya? Ternyata di dalam mesin otomatis itu memiliki sistem deteksi yang canggih banget, bisa nge-scan kayak gini untuk membedakan koin palsu dan koin asli. Pertama dia ukur ukuran koin, terus mendeteksi tipe logamnya. Terus di sini koin akan mulai disortir berdasarkan nominal masing-masing. Dan untuk koin yang palsu akan langsung dikeluarkan menuju jalur pengembalian koin. Guys, tahu nggak sih ada putra raja yang nggak mau banget dicium tangannya? Jadi ia adalah salah satu putra raja Maroko yang bernama Pangeran Moulay Hassan. Dimana padahal mereka semua itu lagi menghormati dia, tapi dia sama sekali nggak mau dicium tangannya. Bahkan sejak dia kecil, dia tuh udah anti banget dicium tangannya. Ternyata itu karena pangeran ini tuh bener-bener nggak mau dihormatin segitunya guys. Jadi walaupun dia seorang putra raja, dia itu pingin diperlakukan seperti biasa aja. Nah, semenjak video itu beredar, Pangeran Moulay Hassan itu terkenal dengan sosok yang sangat rendah hati banget. Guys, kenapa ya pesawat ini sedang terbang malah menjatuhkan ribuan ikan? Ternyata ini semua bukan kecelakaan, namun suatu hal yang disengaja. Dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Alam UTA. Ternyata wilayah UTA Amerika itu punya banyak danau terpencil, namun danau tersebut tidak dihuni ikan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengisi danau dengan ikan menggunakan pesawat seperti ini. Terus apakah itu akan melukai ikannya kalau misalkan jatuh dari atas sini? Jawabannya tidak, karena ikan itu akan jatuh dengan selamat. Wanita ini mengalami lupa ingatan dan kaget banget saat mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Jadi kisahnya wanita ini tuh baru aja mengalami kecelakaan mobil yang membuat dia tuh lupa sama semuanya, bahkan sama pacarnya dia juga lupa. Dan akhirnya dokter kasih tahu dia karena kecelakaan mobil membuat dia jadi lupa ingatan. Dia tuh jadi nggak inget siapa-siapa, bahkan keluarga sekalipun. Tapi akhirnya dia mulai menerima semuanya walaupun awalnya dia kebingungan banget. Setiap cowoknya mendekat, dia aja tuh bener-bener nggak mau guys. Tapi lama-kelamaan dia tuh jadi kayak kehilangan identitas dirinya dan dia mencoba untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Nah, saat dia pulang, dia mulai mengingat-ingat. Dan dia mulai buka komputer dia untuk melihat masa lalunya, siapa dia chat sama siapa aja. Tapi guys, saat dia lihat, dia bener-bener kaget banget dan shock banget mengetahui siapa dia sebenarnya. Ternyata dulu itu dia adalah orang yang sangat jahat dan bahkan tuh sering banget ngebully orang. Dan dia pun shock banget saat membaca chat ini yang jahat banget guys. Wanita ini lupa ingatan tapi dia kaget banget saat mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Ternyata dia orang yang jahat banget guys, akhirnya nggak nyangka. Jadi dia baca salah satu chat dari temennya yang namanya Clara, dimana Clara ngajak dia untuk ke Amal untuk membantu para binatang. Tapi dia malah bilang, aku nggak akan kesana, tempat itu hanya untuk orang yang jelek kayak kamu. Akhirnya Olivia nanya ke adiknya. Dia bilang Olivia adalah orang yang kejam banget, sering jahatin adiknya. Akhirnya Olivia minta maaf ke adiknya atas apa yang dia perbuat. Dia pun gak nyangka kalau masa lalu dia tuh bisa sejahat itu. Akhirnya setelah itu dia berpikir lagi dan kembali masuk ke sekolah. Di sekolah tiba-tiba dia jadi berubah banget, dia ketemu sama Clara. Dan Clara itu udah takut ngeliat dia. Tapi Olivia malah minta maaf atas apa yang dia perbuat selama ini di masa lalunya. Dan bahkan Olivia bilang dia mau membantu acara amalnya si Clara. Nah, hal itu membuat satu sekolah kaget banget sama perubahan sikap dari Olivia. Tapi tiba-tiba temannya Olivia datang dan ternyata jahat banget, bilang ngapain kamu temenan sama dia. Sesaat itu juga Olivia langsung memutus pertemanan dengan dia. Akhirnya dia pun berubah menjadi... Guys, para wanita ini adalah Rapunzel di dunia nyata.
Mereka hanya potong rambut tuh 1 kali seumur hidup dan ada alasannya. Jadi ternyata ini adalah sebuah tradisi perempuan Yao di China. Bahkan mereka bisa memanjangkan rambutnya itu sampai 1,5 meter. Dan mereka hanya potong rambutnya saat mereka memasuki usia ke-18 tahun kayak gini. Nah setelah dipotong, mereka akan menyimpan potongan rambutnya itu dan disatukan kembali dengan rambutnya yang panjang kayak gini. Dimana dipercaya rambutnya itu sebagai pembawa umur panjang, kekayaan dan nasib baik untuk keluarga mereka. Guys, tahu nggak sih kalau kalian ketemu tanaman ini di dekat rumah kalian, kalian bisa langsung jadi sultan. Jadi tanaman ini bukan tanaman biasa, tapi dia adalah penanda adanya berlian. Tumbuhan itu bernama Pandanus candelabrum. Karena tanaman ini tidak tumbuh di sembarang tempat, tapi dia tumbuh di tempat yang kaya akan magnesium, potasium, dan fosfor. Sehingga berlian akan terkumpul dan melekat di sana. Tapi seringkali orang salah sama tumbuhan pandan-pandanan biasa, karena bentuknya mirip banget. Tapi kalau kalian benar-benar ketemu, berarti kalian adalah orang yang beruntung. Guys, tahu nggak sih ini yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran ketika mendengar alarm berbunyi? Ini adalah contoh tim pemadam kebakaran di Kroasia, di mana walau mereka lagi nonton bola, tapi saat sudah mendengar alarm, mereka udah nggak peduli lagi sama bola tersebut. Mereka langsung mengenakan segala perlengkapan yang ada, lalu langsung bergegas menuju mobil pemadam kebakaran. Dan bahkan mereka udah nggak ada yang lihat TV sama sekali, mereka langsung pergi dan bekerja. Dan berkat video ini banyak banget orang yang berterima kasih atas jasa dari pemadam kebakaran. Guys, kenapa ya pesawat ini sedang terbang malah menjatuhkan ribuan ikan? Ternyata ini semua bukan kecelakaan, namun suatu hal yang disengaja dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Alam UTA. Ternyata wilayah utara Amerika itu punya banyak danau terpencil, namun danau tersebut tidak dihuni ikan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengisi danau dengan ikan menggunakan pesawat seperti ini. Terus apakah itu akan melukai ikannya kalau misalkan jatuh dari atas sini? Jawabannya tidak, karena ikan itu akan jatuh dengan selamat. Guys, hati-hati banget kalau misalkan kamu ngelihat benda ini di toilet umum. Jadi kalian harus perhatikan detail banget, karena ada alat gantungan baju yang asli, dan ada juga alat gantungan baju yang palsu. Nah, banyak kasus gantungan baju yang palsu itu adalah alat pengintai. Nah, cara taunya kalian harus lihat dulu, apakah bentuk gantungan bajunya itu aneh? Terus apakah kalian melihat ada titik yang mencurigakan, apalagi titik itu menyala? Karena takutnya itu adalah kamera yang sedang merekam kamu. Terus yang paling mencurigakan apabila tempat gantungan baju itu ditempatkan di posisi yang aneh dan mencurigakan banget.